Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Rasul, apa menurut panjenengan Rasul, dan siapakah Rasul itu? Kalau bagi saya, Rasul itu sangat nyata. Karena dalam sudut pandang saya, Rasul itu utusan yang dikala itu disebut-sebutkan para nabi dan para rasul. Sedangkan beliau semua sudah tiada. Sekarang Rasul itu di mana? Karena bagi saya, Rasul itu utusan, dan utusan itu adalah hidup, dan hidup itu suci, diutus oleh Maha Suci, Zat Maha Suci. Dan sekarang bertempat di setiap yang hidup. Itulah Rasul, itulah utusan, utusan dari Zat Maha Suci yang begitu banyak namanya, tergantung di mana kita berada sekarang, tergantung agama apa yang sekarang kita yakini. Dan di setiap agama bukankah ada hidup? Bukankah kita beragama karena hidup? Kita tidak akan bisa mengatakan saya agama ini, saya agama itu, kalau tidak karena ada hidup. Maka hakikatnya utusan adalah hidup. Dan ada di setiap kita yang hidup. Bentuknya Rasul, wujudnya Rasul, dan tempatnya Rasul itu ada di setiap kita yang hidup. Apa itu? Satu, Rasul itu tidak pernah berdusta. Rasul itu jujur-jujurnya jujur. Karena Rasul itu adalah hidup. Karena Rasul itu adalah utusan yang diutus di dalam setiap wujud. Apa buktinya di dalam diri kita kalau Rasul itu tidak berdusta, tidak pernah berdusta? Buktinya, mata itu Rasul. Rasul di dalam wujud kita, saudaraku. Apakah Rasul itu berdusta? Kita buktikan di mata. Kata mata itu putih.
dan ternyata benar-benar putih. Tidak akan mata itu melihat bahwa itu putih. Dia katakan hitam. Begitu pula dengan hidung. Hidung itu adalah Rasul, saudaraku. Dan Rasul itu tidak pernah berdusta, dan hidung pun tidak pernah berdusta. Apa buktinya? Ketika hidung itu mencium bau, maka hidung pun akan mengakui bahwa itu bau, bukannya harum. Bukankah hidung itu jujur? Karena Rasul itu jujur. Begitupun telinga. Telinga itu pun jujur. Karena telinga itu adalah Rasul. Telinga ketika mendengar musik, dia akan katakan bahwa itu adalah musik. Tidak akan mengatakan bahwa itu geluduk. Dan ketika mendengar bahwa itu adalah suara geluduk, pun kuping tidak akan mengatakan bahwa itu suara musik. Bukankah ini fakta? Bahwa Rasul yang ada di dalam diri kita, yang bersama diri kita, tidak pernah berdusta. Karena Rasul itu memang ditugaskan tidak untuk berdusta. Ketika dia ditugaskan tidak untuk berdusta, maka dia tidak akan pernah bisa berdusta. Dan tidak pernah mau berdusta. Lalu yang mana lagi? Rasul. Rasul itu rasa. Dan rasa itu adalah hidup. Ada rasa karena hidup. Ketika kita ingin buang air besar, itu kan rasa, itu kan utusan hidup. Ketika kita ingin buang air kecil, itu kan rasa. Rasa kita ingin buang air kecil. Dan itulah memang ingin buang air kecil. Tidak akan mengatakan yang lain. Karena Rasul itu jujur. Karena Rasul itu suci. Yang suka membantah itu mulut. Ketika mata mengatakan itu putih, karena untuk menutupi, mulut bilang hitam. Ketika kuping mendengarkan suara musik, kata mulut, karena ingin menutupi sesuatu. Ah bukan, itu suara geluduk. Begitupun ketika perut ini mules, ingin buang air besar, mulut mengatakan, padahal rasanya menyatakan bahwa itu mules. Ah enggak apa-apa, gua enggak apa-apa. Mulutnya, padahal Rasulnya, padahal rasanya memerintahkan dia untuk melaksanakan perintah rasa tersebut.
Bukankah Rasul itu nyata, saudaraku? Bukankah perintah Tuhan juga, perintah Allah, mencari Dia bersama wujud dan di dalam wujud? Carilah aku dan jangan kau mencari aku keluar dari wujud. Karena ketika kau mencariku keluar dari wujud, kamu tersesat semakin jauh. Bukankah asik kita ngaji? Tidak ada penekanan, bukan? Bukankah thalabul ilmi? Berarti ketika kita sedang ngaji, dimanapun tempat, itu suci. Enak, tidaklah rumit ketika kita sadar, ketika kita menyadari, dan ketika kita berkesadaran hidup. Semuanya mudah. Tidak ada yang sulit. Karena janji Allah tidak akan mempersulit siapapun hambanya yang ingin mengenal dirinya. Cara ingin mengenal dirinya, kita sadar. Sadar adalah mengenal diri. Kesadaran adalah melaksanakan perintah hidup. Dan kesadaran murni itu bersama Manunggal, bersama Zat Maha Suci hidup. Sederhana sekali, saudaraku, sebenarnya. Karena pepatah orang dulu, ketika kita mengenal diri, kita akan mengenal Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, akan mengenal seluruh alam semesta. Ketika kita mengenal alam semesta, tidak ada satupun yang berbeda. Yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah aturan syariat kita, agama kita masing-masing. Ketika kita laku di dalam hakikat, maka perbedaan itu sirna, musnah. Yang ada hanyalah persamaan. Tak ada satupun perbedaan. Di dalam hakikat tidak mengenal perbedaan. Karena perbedaan sudah dirangkum dengan rahmatan lil alamin. Maka ketika dirahmatan lil alamin, apa yang berbeda? Apa yang salah dengan perbedaan? Karena dirahmatan lil alamin, kita harus menyempurnakan seluruh perbedaan. Perbedaan telinga dengan mata tentu berbeda tugasnya. Dengan hidung berbeda tugasnya,
Dengan kelamin berbeda tugasnya. Dengan mulut pun berbeda tugasnya, bukan? Dan kita harus menyatukan ke seluruh perbedaan tersebut menjadi hidup. Dan hidup itu suci. Bukankah suci itu ada di setiap yang hidup? Apa yang berbeda? Di orang Islam hidup ada, di orang Nasrani hidup ada, di orang Buddha hidup ada, di orang Hindu hidup pun ada. Berarti di Islam ada suci, di Nasrani ada suci, di Hindu ada suci, di Buddha ada suci. Apa yang berbeda? Tidak ada, kan? Sudah, kita jangan larut dengan perbedaan-perbedaan yang mengikat kita, saudaraku. Jadikan itu persamaan. Jadikan itu rahmatan lil alamin. Agar kita bisa menuju kepada kesempurnaan hidup. Mohon maaf saudaraku, jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.